Mulai belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini Allah berikan kita kekuatan dan kesehatan. Itu nikmat mahal yang harus kita syukuri. Ya. Jadi kalau kita nggak mau kehilangan nikmat tersebut, kata para ulama, qayyidun ni'am bisyukri. Ikatlah kenikmatan yang bagi kita sangat berharga dengan bersyukur. Kita tahu rasanya sakit, nggak enak ya. Kita tahu rasanya lemes, ya kan? Apapun faktornya. Sekarang kita kuat, sekarang kita sehat, dan kita nggak mau kehilangan ini. Kata para ulama, kuncinya adalah ikat nikmat itu dengan syukur. Apa bentuk syukurnya? Alhamdulillah, ucapkan yang banyak. Apalagi bentuk syukurnya, gunakan nikmat itu fisabilillah, untuk Allah. Kekuatannya digunakan untuk taat. Itu adalah bentuk syukur. Kesehatannya jangan disia-siakan. Jangan sampai kesehatan yang Allah berikan disengaja kita bikin penyakit. Sengaja begadang. Itu mah cari penyakit, ya. Begitu anak-anak, kita ngebahas hari ini kajian berkaitan tentang kekuatan agama. Tapi anak kasih mukadimah dulu. Sebelumnya, hari ini adalah hari Ahad. Tanggal berapa? 17 Mei. Dan kita sebentar lagi akan berjumpa kembali dengan Yaumul Aid, Hari Raya. Perasaan belum lama kita ketemu sama Hari Raya. Sekarang udah mau hari raya lagi. Cepet ya. Kemarin rasanya baru dah. Awal puasa tuh. Tiba-tiba udah lebaran. Tiba-tiba udah mau lebaran lagi. Tiba-tiba udah Desember nih. Entar. Tiba-tiba udah mau puasa lagi. Cepet perputaran waktu. Jadi waktu itu kecepatannya udah semakin meningkat. Dari hari ke hari itu semakin cepat. Bukan semakin di depan, karena kalau semakin di depan itu Yamaha. Jokes bapak-bapak, gak ada yang ketawa. Hahaha gitu, kayak respect dikit apa? Ya, jadi terbukti firman Allah di dalam surah yang artinya demi masa. Surat apa itu? Jawab apa? Surat apa mal? Demi masa. Surat apa? Al-Ikhlas, Al-Fatihah. Surat apa bang? Yang artinya demi masa. Al-Asr. Iya. Oh iya, tadi gue mau jawab itu tuh. Iya, ngapain jangan malu-malu. Barangkali jawabanmu mendapatkan hadiah. Iya. Wal-Asri. Allah bersumpah dengan nama waktu. Demi waktu. Dan terbukti ayat itu. Demi waktu Allah pantas aja bersumpah dengan waktu. Oh, cepat banget ternyata waktu.
waktu ya. Jadi merugilah orang-orang yang tidak memanfaatkan waktunya. Jadi ada nasihat mahal lagi nih. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah memberikan nasihat, orang yang hidup itu ibarat orang yang lagi tidur. Orang tidur kan bangun ya nantinya ya, iya kan? Nah, orang hidup itu seakan-akan mereka sedang tidur, nggak sadar, nyanyain waktunya tuh nggak sadar. Sadarnya bangunnya pas kapan? Pas nanti di kuburan, itu baru sadar. Pas udah meninggal masuk kubur, oh iya ya, ngapa kagak dari dulu pas hidup gue baca Quran gitu. Ngapa kagak dari dulu gue hidup temenan sama orang-orang soleh gitu. Mahal tuh. Itu nasihat yang disclaimer sebenarnya, bocoran buat kita bahwa ini pasti terjadi. Nah sebelum itu terjadi, yuk sama-sama diperbaiki. Yuk sama-sama ikan hiu makan tomat, semangat. Jalan-jalan ke kota Banjar, ayo kita belajar. Pantun macam apa itu kata Kemal? Ya tiba-tiba udah mau Idul Adha lagi, Masya Allah, tabarakallah. Nah, Ana mau nanya nih, biar kita mah interaktif aja kan, biar seru nggak ngantuk gitu. Interaktif tuh Ana nanya antum jawab, jangan dikacangin ya. Begitupun sahabat-sahabat online bisa sambil komen-komen tipis. Kalau misalkan jawabannya ada yang kalian bisa jawab, jawablah. Nah, apa yang terbesit dari Idul Adha di masing-masing otak? Kayaknya jangan otak, pikiran. Dari masing-masing pikiran antum kalau kesebut Idul Adha tuh ingat apa gitu? Ingat kambing? Ya. Apa lagi? Ingat sapi? Ingat apa lagi? Pokoknya kambing, sapi, semuanya milik Allah. Kok nggak diketawa lagi? Gak lucu ya? Nah, Ana tahu sebenarnya ada di antara antum juga pengen jawab kisah Nabi Ibrahim, Bang. Ada nggak yang terbesit kayak gitu? Ya kan? Idul Adha itu kan yang kita tahu nih, atau belum tahu, pasti udah pada tahu. Itu memiliki sebuah kisah yang sangat populer, yang sangat selalu terkenang di setiap tahunnya, yaitu kisah Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail. Ya, Nabi Ismail kan mau disembelih tuh. Itu kalau antum baca ayatnya ada di dalam surah As-Saffat. Jika gak ada yang nyatet. Jadi surah As-Saffat itu dalam ayat 102 sampai 107 itu bercerita tentang Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail. Jadi sebelum penyembelihan itu terjadi, itu ada dramanya dulu tuh. Ih kalah drakor, dracin, ih kalah. Kalau kita tersentuh dengan drama CEO yang menyamar, itu nggak ada apa-apanya. Iya, nggak ada apa-apanya sama kisah yang ada di dalam As-Saffat ayat 102 sampai 107. As-Saffat 102 sampai 107. Di situ ada drama yang terjadi antara anak dan orang tua. Jadi intinya mah ya, intinya kacamata mama udahlah. Jadi intinya Nabi Ibrahim itu menyampaikan kepada Nabi Ismail yang saat itu masih kecil. Nah, ayah mimpi nih. Mimpi kamu itu ayah sembelih. Tapi di satu sisi ayah ragu, ini itu bisikan setan apa perintah Allah? Oke. Jawaban anak itu keren. Padahal mereka ini udah sekian lama nggak ketemu. Lagi ketemu rindu gitu. Anak sama ayah udah lama nggak ketemu. Sekali ketemu nggak lama disuruh sembelih. Anaknya bilang apa? Nabi Ismail, ayah itu mimpi, yakinkan dari Allah. Udah berpasrah. Nabi Ismail menguatkan Nabi Ibrahim yang kala itu sedang nabi. Nah ini, jadi si anak dan si ayah itu terbangun kerjasamanya untuk Allah. Pelajaran buat kita dalam keluarga,
Jangan mau baik sendiri doang. Ya, ayo dari keluarga dulu. Ajak abang, ajak adik. Kita baik bareng-bareng. Jadi keluarga itu menjadi keluarga yang islami. Jangan pengen, udah dia memang begitu, abang saya mah. Udah adik saya memang begitu, dibiarin dah. Enggak. Udah saya sholat, kenapa abang kagak sholat? Ya abang saya memang gitu, enggak. Ajakin, ya. Adiknya ngaji, abangnya nggak ngaji, atau kebalikan, abangnya ngaji, adiknya nggak ngaji. Jangan langsung dipasrahkan begitu. Ya, dalam keluarga itu kita harus berjalan yang namanya chemistry. Ya, bukan kimetsu no yaiba. Isi no kata. Apa sih? Mal. Nah, ada lagi nih. Itu kan kisah, ya maaf ya Mal ya, jadi antum mulu. Antum gak risih kan? Oh ya. Ya antum soalnya best friendnya Ana. Asik. Jadi itu kisah tentang Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail yang mengangkat ya sebuah motivasi pada Yaumul Adha ini. Jadi Idul Adha itu artinya kan pengorbanan. Jadi bukan bicara tentang kambing Idul Adha itu. Bicara tentang apa yang kita korbankan untuk Allah. Apa? Kalau kita merasa uang adalah segalanya buat kita, korbankan itu buat Allah. Selama ini kan gitu ya, uang adalah segalanya. Makanya uangnya dibeliin kambing. Nah kambing itu buat kurban. Itu yang disebut dengan pengorbanan. Apalagi yang kita korbankan, misalkan kita udah doyan banget tidur malam. Berat rasanya kalau misalkan kita mau tidur jam 9. Tapi kita tahu di satu sisi tidur jam 9 itu adalah sebuah solusi supaya subuhnya nggak kesiangan. Karena selama ini kita tidurnya jam 1, jam 2, mungkin paling cepatnya jam 12. Tapi itulah yang membuat kita subuhnya kesiangan. Coba korbankan itu, paksakan untuk tidur jam 9. Itu adalah di antara pengorbanan. Aku tidur lebih cepat, mengorbankan kebiasaan lamaku agar aku bisa sholat subuh berjamaah di masjid, agar aku bisa sholat subuh tepat waktu. Itu pengorbanan ya. Jadi ketemu Idul Adha setiap tahunnya nggak ngerti Idul Adha itu apa sih, esensinya itu apa. Esensinya adalah apa yang bisa kita korbankan untuk Allah, gitu ya. Catat apa? Idul Adha. Adha itu artinya pengorbanan untuk Allah. Kudu disuruh ya. Ya udah ya, maaf. Ana yang lupa ngasih tahu. Ya, ilmu mahal. Karena semua ilmu milik Allah. Ada lagi nih, ini menurut Ana 2 kisah Nabi Ibrahim ini perlu diangkat. Yang pertama adalah kisah Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail. Yang berikutnya adalah kisah Nabi Ibrahimnya doang. Tapi Nabi Ibrahim yang zaman dulunya banget. Masih kecil. Nabi Ibrahim yang masih dalam pencahariannya mencari Tuhan. Tahu ya? Tahu gak kisah itu? Jadi Nabi Ibrahim melihat bintang, disangka bintang itu Tuhan. Nabi Ibrahim melihat matahari, disangka matahari itu Tuhan. Tahu kisah itu? Kisah itu ada di Quran. Tadi kisah Nabi Ibrahim sama Ismail surat As-Saffat. Kalau Nabi Ibrahim mencari kebenaran Tuhan ada di dalam surat Al-An'am. Ada dalam surat Al-An'am ayat 72 sampai 79. Jadi di saat itu Nabi Ibrahim hatinya gusar. Dia gelisah, dia resah, mencari Tuhan itu yang mana sih? Tuhan itu siapa sih? Makanya dia ngelihat bintang. Oh, bintang ini menerangi. Ini adalah Tuhan. Bintangnya hilang pagi hari, ganti matahari. Lah, masa Tuhan bisa ngilang? Kata Nabi Ibrahim gitu. Oh, jangan-jangan matahari. Ya. Malam matahari kagak ada. Lah, hilang lagi nih matahari. Berarti matahari dan bintang bukan Tuhan karena bisa ngilang dia. Esensi Tuhan itu selalu membersamai. Di saat itu Nabi Ibrahim tuh gelisah. Tuhan itu yang mana? Sampai Nabi Ibrahim menemukan satu titik.
bahwa Tuhan itu adalah yang menciptakan matahari dan bintang itu sendiri, yang menciptakan bumi dan menciptakan langit. Itulah Tuhan. Jadi ujung dari ayat Al-An'am itu berbunyi, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Populer ya ayatnya ya. Itu adalah titik kesimpulan Nabi Ibrahim. Oh, Tuhan itu adalah yang menciptakan langit dan bumi. Baru Nabi Ibrahim merasakan ketenangan. Pelajarannya apa? Pelajarannya adalah sejauh mana, sejauh apapun kita mencari kebahagiaan dan ketenangan, itu nggak akan ketemu kalau kita malah jauh dari Allah. Justru niatnya kita mau mencari kebahagiaan, tapi menjauhi perintah Allah. Hakikatnya kita sedang mencari kesengsaraan. Jadi semua kebahagiaan itu ada pada yuhibbuhullah wa yardah. Apa yang Allah suka, apa yang Allah cinta, apa yang Allah ridho, itu dia. Apa yang Allah suka, apa yang Allah ridho, apa yang Allah cinta adalah ibadah. Ya, udah. Jadi disitulah kebahagiaan kita itu ada di ibadah. Tapi bang, ibadah itu kan ismun jami'un. Ibadah itu kan banyak. Ibadah itu kan luas, betul ya? Oke, nggak sanggup bang ngerjain semua ibadah tuh, nggak sanggup banyak. Yang wajib udah pasti dong, jangan ditinggal. Tapi minimal punya plusnya gitu. Satu aja yang kita tekunin. Satu. Misalkan kita lebih condongnya ke tilawah Al-Quran. Udah, tekunin itu tiap hari, jangan sampai lewat. Jadikan itu agenda wajib. Misalkan kita lebih condongnya ke sholat duha. Oke, apapun yang terjadi, jangan tinggalkan duha. Itu demi apa? Demi kebahagiaan kita. Karena hakikatnya setiap kita itu memiliki lubang yang kosong di hati. Jadi ada kalanya kita galau nggak jelas, tiba-tiba galau. Lubang itu mesti kita tutup dengan ibadah itu tadi. Jadi pada saat galau kita ketemu pulangnya harus kemana nih? Oh, harus baca Quran, harus sholat duha, harus sedekah. Misalkan duit kita nggak ada serinya, iya, ya, emang kan? Masya Allah, tabarakallah. Gitu anak-anak. Jadi kita ketemu sama Idul Adha ini, ingatlah dengan Nabi Ibrahim. Kemudian kita ingat esensi Idul Adha itu apa, ya. Tapi anak-anak semua, anak mungkin anak-anak ya, udah berasa tua banget ya. Kalau baik adik-adik semua udah berasa abang-abangan banget ya. Serba salah, jadi harus manggil antum apa sih? Nah, oleh karenanya kan waktu itu terasa begitu cepat berlalu. Banyak-banyaklah kita merenung. Ya, kita udah melakukan resolusi apa dari tahun ke tahun. Itu yang kemarin Ana sebutkan. Udah 2026. Apa yang sudah tercapai? Yuk, nih, ini udah masuk pertengahan 2026. Kita kemarin Januari awal pasti udah bikin agenda. Tahun ini harus sukses di sini, ya kan? Tahun ini harus 10 juta, ya kan? Tapi terlalu duniawi banget. Tahun ini harus bisa kebeli 1 sapi. Iya. Iya bang. Tapi sapinya bentuknya orang. Nggak boleh gitu mah. Ya. Apa target yang sudah kita jalani sampai dengan pertengahan tahun ini? Gitu. Sudah berapa persen presentasenya? Sudah 10% kah, 20% kah, 50% kah, atau masih 0%? Ini ada reminder lagi. Jadi ulama mengatakan man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ke harinya itu semakin baik, itulah orang yang beruntung. Ya, beruntung. Itulah yang semakin hari semakin baik.
Nah, kalau anak pribadi, renungan di 2026 ini, anak sedang mencari kebenaran dan juga mencari hakikat makna dari syududu. Apa artinya syududu? Itu renungan terbesar anak. bahasa Arab kali bang, sorry. Kuliah anak sastra Arab, sombong dikit ya. Tapi nggak ada itu di kamus bahasa Arab syududu. itu jokes aja sih ya. Inna maqali rahmatan fima Allah. Udah ya orang kayak gitu mah udah cukup jadi penghibur aja ya. Kagak usah diseriusin. Jadi gitu anak-anak ya. Jadi poin mukadimahnya adalah kita mengerti betul hakikat akan esensi Idul Adha, kisah Nabi Ibrahim, dan yang kedua, waktu yang begitu cepat berlalu, perbanyaklah merenung. Kemudian dari renungan itu membawa kita pada perubahan apa. Jadi jangan cuma merenungnya doang. Ya, setuju? Siap untuk berubah? Siap. Siap untuk melakukan revolusi? Siap. Takbir! Allah, suaranya nggak ada. Pada lemes belum sarapan sih. Ya habis ini kan dapat nih beli sarapan dah ya. Oke, anak-anak sekalian, kita masuk pada materi. Materi kita terkait tentang kuatkan agamamu. Itu judulnya. Kuatkan agamamu. Tulis dah. Kuatkan agamamu. Ahad 17 Mei 2026. Kajian remaja Ahlul Khair di pagi hari. Di pagi hari. Na. Menurut Ana, kenapa ini penting? Karena memang setiap kita itu sudah dilahirkan kullu mauludin 'alal fitrah. Pada fitrahnya, yaitu setiap kita sudah bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kita. Ya. Qalu bala syahidna. Kita udah bersyahadat pada saat kita masih di kandungan ibu kita. Jadi kita udah muslim. Tubuh dewasa. Kita semakin besar. Persoalannya adalah kita tidak mendalami agama kita itu sendiri. Ya. Kita nggak mengilmui agama kita itu sendiri. Kita hanya mengakui I am Muslim. Tapi kita belum sampai I am the best Muslim. Ya. Kita baru I am Muslim nih. Karena untuk menjadi I am the best Muslim perlu ilmu. Dan hari inilah kita mengilmui agama Islam itu sendiri. Oke, kenapa penting agama Islam itu harus kita bahas? Karena apa sih yang ada di benak antum kalau misalkan tersebut Islam? Apa itu Islam? Coba. Tuh kan? Ya iyalah. Jawab apa? Apa itu Islam? Bro and sister. Agama, iya betul banget Kemal. Jadi kalau ditanya apa itu Islam? Islam itu agama. Iya benar sih, nggak ada yang salah. Karena memang itu yang tersebut di dalam ayatnya. Ini basic tapi ya. Dalam bahasa Arab, agama itu, catat nih. Dalam bahasa Arab, agama itu ad-din. Bahasa Arabnya ad-din. Walaupun pengertiannya kalau kita mau bahas lebih dalam lagi, sedalam 50 meter, itu banyak maknanya, ya. Tapi kita yang basic-basic aja lah, biar nggak terlalu berat. Makanya di dalam surah Ali Imran, catat, Ali Imran ayat 19, Ali Imran ayat 19, dan juga Ali Imran ayat 85. Dipisah tuh. Udah kayak kuah basok ya. Dipisah. Jadi jangan sampai Ali Imran 19 sampai 85. Enggak, tapi Ali Imran ayat 19
Tulis lagi Ali Imran ayat 85. Di situ disebutkan adanya kata ad-din bersambung dengan Islam. Jadi nggak ada salahnya dan betul. Kalau ditanya apa itu Islam, Islam itu ya agama, Pak. Gitu. Dan apa itu agama? Nah ini kita bahas. Sabar, pelan-pelan. Kita baru sampai ayatnya tadi. Ali Imran ayat 19. Kalau antum pada bawa Quran mah enak ya. Biar antum buka, antum baca gitu. Jangan aneh juga. Oke lah. Nih, Ali Imran ayat 19 ayatnya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna dina 'indallahil Islam. Ayatnya pendek ya. Inna dina 'indallahil Islam. Habis kata ad-din kesebut setelahnya Islam. Jadi seakan-akan udah sepaket. Agama itu ya Islam. Sepaket. Din Islam, dinul Islam. Ayatnya begitu. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah itu adalah Islam. Tuh. Udah ini kita udah masuk pada star garis keselamatan yang pertama. Udah masuk nih. Tapi apakah pertanyaannya kita stagnan di situ-situ aja atau sedang berjalan menuju keselamatan itu sendiri? Nah itu makanya kita mau bahas nih. Itu dalam Ali Imran ayat 19. Ali Imran 85 ayatnya berbunyi wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayyuqbala min. Siapa yang mencari kebenaran ya atau agama selain Islam, maka falayyuqbala min. Dalam bahasa Arab, lan itu bermakna tidak akan. Udah mati titik gitu, nggak pakai koma. Tidak akan. Ya, falayyuqbala min. Tidak akan diterima. Nah, itu terkait tentang ayatnya. Ali Imran 19 dan juga Ali Imran 85 bahwa agama atau ad-din itu udah satu paket dengan Islam, disebutkan dalam ayatnya. Ayatnya apa? Itu dia tadi ya. Sekarang biar kita makin paham tentang agama kita, yaitu Islam. Kita perlu tahu sekarang apa itu Islam. Ya, apa maknanya Islam? Ya. Kalau tadi kan apa itu Islam, agama, oke, kesebut sudah ayatnya. Sekarang apa maknanya Islam? Agama lagi? Enggak, sabar, nggak bisa gitu. Coba, apa? Apa yang antum tahu deh makna dari Islam itu sendiri? Kan Islam itu kan adalah sebuah kata yang pastinya punya makna dong. Maknanya apa? Siapa yang bisa jawab dan betul jawabannya, hadiah telah menanti tanpa dipotong pajak. Ayo jawab. Alhamdulillah banyak nih. Tapi kalau misalkan ini selalu ya, kalau misalkan nanti pada antusias pada pertanyaannya, ini udah habis, so enjoy. Anda bawa tas buat apa fungsinya? Dompet, ya. Dompet tebal. Sombong dikit gak ngaruh bos. Enggak, itu balik ke pertanyaan tadi. Kayaknya banyak ngobrolnya nggak ada faedahnya juga ya. Hah? Nggak ada yang bisa jawab. Astagfirullahaladzim. Oke, kalau gitu baru kita bahas. Gua nggak ada yang bisa jawab. Ya, nih, Ana pengen kasih satu lagi. Kenapa kita mempelajari agama itu penting? Kita sangat-sangat paham pada saat nanti sudah masuk kuburan. Nih, kita bicara kuburan lagi. Pertanyaan yang akan kita dapat selain man rabbuka adalah madinuka. Betul ya? Apa agamamu? Kalau di dunia kita bisa jawab agamaku Islam. Iya.
Tapi beda cerita nanti di kuburan, kita nggak menjawab dengan akal kita. Jadi nanti pada saat di kuburan udah nggak berlaku itu. Hai, pikirkan secara logika, nggak berlaku. Udah nggak berlaku. Logika di sana nggak berlaku. Di sana itu iman dan takwa. Jadi sejauh mana kita mengamalkan Islam itu, nah baru kita bisa menjawab dini Islam. Baru bisa jawab. Tapi kalau kita nggak mendalami ilmu, nah itu makanya belum ada kata terlambat. Sebelum terlambat, yuk sama-sama kita perbaiki. Itu tagline kita. Kita balik ke topik tadi. Jadi Islam itu sekurang-kurangnya memiliki 4 makna. Tulis. Islam 4. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Bukan, itu Pancasila. Udah? Jadi Islam punya arti 4. 1. Al-inqiyad. Apa itu al-inqiyad? Artinya aja dah tulis. Al-inqiyad itu adalah tunduk. Ya. Al-inqiyad artinya tunduk. Oleh karenanya siapapun yang mengaku beragama Islam dan dia adalah orang muslim, mestinya harus al-inqiyad. Tunduk sama siapa? Sama Allah. Dan jangan setengah-setengah. Tunduk, taat, itu udah konsekuensi. Jadi gitu ya. Jadi pada saat udah hayya 'alas shalah, udah langsung tunduk taat. Ini adalah panggilan Allah. Ini adalah perintah Allah. Nggak ada yang nomor 2, ini yang nomor 1. Harus tunduk. Aku adalah muslim dan aku ingin menjadi the best muslim. Oke? Yang kedua, Islam itu artinya adalah al-khudu'. Apa artinya al-khudu'? Al-khudu' artinya adalah patuh. Patuh. Tunduk, patuh. Yang pertama, arti Islam itu adalah al-inqiyad, tunduk. Yang kedua, artinya adalah al-khudu', patuh. Dan yang dimaksud patuh itu adalah sami'na wa ata'na. Itu namanya patuh. Bukan cuma sami'na, tapi setelah sami'na ata'na. Tuh, ya. Bukan cuma sekedar tahu, tapi pengetahuan itu mesti diamalkan. Itu. Kita tahu larangan Allah, jangan cuma sekedar tahu, ya dijauhi. Oke? Kita tahu apa yang diperintahkan Allah, jangan cuma sekedar tahu, dijalankan. Ya, jadi larangan Allah, udah tahu nih mana aja larangan Allah, jauhi. Allah larang kita pacaran, jauhi pacaran. Allah larang kita mencuri, jauhi mencuri. Ya, kita tahu perintah Allah. Allah perintahkan sholat, zakat, berbakti. Jangan cuma tahu, tapi dijalankan. Jadi jangan dibalik. Perintah Allah dijauhi, larangan Allah dijalankan. Atau larangan Allah dikerjakan, perintah Allah ditinggalkan. Jangan dibalik. Tapi yang terjadi justru malah dibalik, ya kan? Yuk, sekarang waktunya kita berubah. Yang ketiga, arti Islam itu adalah al-istislam. Jadi yang pertama al-inqiyad, yang kedua al-khudu', yang ketiga al-istislam. Artinya al-istislam adalah berserah. Berserah diri. Iya. Orang Islam, seorang muslim, mesti semua urusannya harus digantungkan pada satu zat aja. Jangan berharap sama yang lain. Yang lain mah cuma PHP. Cuma satu zat
yang sudah memberikan kepastian. Udah memberikan kepastian. Inna wa'dallahi haqqun, kata Allah. Udah, jadi satu-satunya zat yang bisa kita andelin ini cuma Allah. Jadi seorang muslim berserah, berharap, udah jangan sama yang lain, tapi sama Allah aja. Ya. Oke. Dan yang terakhir kan ada 4 ya. Ada 4 makna Islam. Yang pertama al-inqiyad, yang kedua al-khudu', yang ketiga al-istislam, yang keempat as-salamah. As-salamah artinya keselamatan. Oh, ini udah finally, asik. Sudah finalnya janji akan orang-orang yang beragama Islam itu udah pasti salamah ujungnya. Keselamatan. Jadi salamah itu artinya keselamatan. Jadi barang siapa yang berada di dalam agama Islam dan dia seorang muslim, patuh dengan agamanya, sudah dapat dipastikan dia sedang berada di atas jalan keselamatan. Dunia dan akhirat. Udah pasti. Itu jaminan. Ya. Nah tuh syaratnya apa? Amalin tadi. Yuk sama-sama ditingkatin ketundukan kita sama Allah. Biar makin tunduk, ilmui, perbanyak ilmu tentang agama ini, tentang Allah. Kemudian patuh. Ya, yuk sama-sama kita turunkan ego kita serendah-rendahnya. Kita ini bukan siapa-siapa, kita ini lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Siapa kita berani melawan Allah yang akbar, yang maha besar, al-aziz, yang maha perkasa? Siapa kita? Ya. Kemudian al-istislam, tidak ada yang kita harapkan selain Allah. Jadi selama ini kita kalau berharap sama manusia, udahlah, jangan. As-salamah, kemudian keselamatan. Oke anak-anak, udah tinggal segini ya. Banyak banget lagi. Tapi insya Allah ya, ini semua dari tadi bermanfaat insya Allah. Dan tadi Anda lihat antum sangat serius. Alhamdulillah. Jadi kalau kita kajian serius, kemudian kita ya agak-agak enjoynya tapi bukan kalian yang menciptakan gitu. Enjoynya ya dari si pematerinya aja. Jadi pada saat dia interaktif ya kalian jawab, jangan dikacakin kayak tadi. Itu waktu nggak akan kerasa, tiba-tiba udah 1 jam ya, tiba-tiba 2 jam ya, tiba-tiba 3 jam. Ini udah mau 1 jam. Perlu waktu tambahan 1 jam lagi nggak? Enggak, udah bang up tuh kan. Oke. Nah kalau gitu setelah kita mengetahui, mengilmui tadi, sekarang kita harus apa bang? Ini ilmu udah dapet nih. Iya, gue paham apa itu sekarang agama, apa itu sekarang Islam, apa makna Islam, gue paham bang. Sekarang gue harus ngapain ya? Nah, tulis Al-Baqarah ayat 208. Itu yang harus kalian lakukan sekarang. Enggak berkurang lagi ya. Nah, apa yang harus kalian lakukan sekarang? PR-nya adalah Al-Baqarah 208. Apa yang ada di sana? Anda bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua ke dalam Islam secara kafah. Itu PR pertama. Jadi PR kita, tugas kita yang pertama, tulis masuk Islam secara kafah. Apa itu kafah? Totalitas. Totalitas terhadap apa? Terhadap yang tadi, 4 makna tadi. Itu dia. Totalitaskan di situ dulu.
Baru nanti pembahasannya ada pada ruknul Islam, arkanul Islam, panjang sebenarnya. Tapi sekarang yang ada dulu aja, dapat amalin. Jadi PR yang pertama apa? Yuk sama-sama sekarang kita totalitas pada agama ini. Jangan setengah-setengah lagi. Kalau pengen menjadi I'm the best Muslim, tadi makna 4 Islam, maknanya yang 4 tadi amalin. Oke? Yang kedua, PR-nya adalah tugas kita sekarang, wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jauhi langkah-langkah syaitan. Tuh. Jauhi langkah-langkah syaitan. Setan itu lebih ke arah sifat, ya. Jadi nggak ada yang namanya setan adalah kuntilanak, setan adalah pocong, setan adalah gundurwo. Tidak, anak-anak semua, setan itu adalah sifat. Sifat apa? Sifat pembangkang. Jadi tahu sifat kan? Dia mah sifatnya baik hati. Jadi sifat itu lebih ke arah yang ada di dalam diri, dia nggak nampak. Jadi kalau itu setan tuh pocong, orang setan itu sendiri secara bahasa itu yang ada di dalam diri. Sifat. Kok bisa kuntilanak dibilang setan? Setan makan nampak ya. Ini mah setan, si kuntilanak mah nampak. Jadi hakikat kuntilanak, kundurwo, pocong bukan setan itu ya. Jadi kalau ketemu mereka ketawain aja. Bohong lu gitu. Lu ngaku setan nih, setan gue udah belajar sama Bapak, setan tuh gak begini gitu. Jadi setan itu adalah sifat. Sifat apa? Pembangkang. Jadi kalau kita membangkang nih terhadap perintah Allah, nggak mau taat sama Allah, hati-hati. Jangan-jangan setan itu bukan yang ada di luar, tapi yang ada dalam diri kita. Kita membangkang sama perintah Allah. Apakah jangan-jangan itulah yang dinamakannya sifat setan? Ya, fahim tuh, fahimna. Kepentung nggak kena. Tapi alhamdulillah kita sudah lumayan panjang waktunya. Coba kita tanya jawab dulu untuk merefreshingkan otak kita yang udah mulai ada asap-asapnya dikit ya. Pertanyaannya adalah, anak-anak semua, pada tanggal berapa? Kegampangan ya, tapi nggak apa-apa dah. Dari Ikhwan dulu, ganti-gantian. Pada tanggal berapa hari raya Idul Adha? Disebutkan tanggalnya, disebutkan bulannya. Antum tadi angkat tangan. Kemal dulu coba. 27 Mei katanya. Kurang tepat, oi. Mau jawab sini, masuk. Kalau 27 Mei, oke, itu kalender yang ada di pemerintah kita. Tapi ini kita pakai patokan standar Hijriah. Jadi kalau 27 Mei nggak mesti, bisa jadi tahun depan bukan 27 Mei. Karena patokannya kita pada Hijriah, bukan Masehi. Tanggal berapa? Tadi siapa yang bisa jawab? Kemal. Nggak bisa jawab. Apa? 10 Zulhijjah. Alhamdulillah. Dikasih tahu ya sama ChatGPT. Maju mal. Barakallahu fiik. Itu dipakai buat beli kambing ya. Kemudian buat akhwat. Tentunya yang tadi sudah kita bicarakan akan topik Idul Adha tadi, kita terkenang akan satu nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Khalilur Rahman. Nah, ada kisahnya diangkat di dalam Al-Quran, yaitu pada surat, ada di 2 surat. Surat apa, ayat berapa? Angkat tangan dulu. Apa nih? Hurin, Fatimah. Apa tadi? Yang kenceng nak? Ali Imran 19, salah. Kurang tepat.
Bukan. Ada yang lain? Tadi Ana mengangkat kisah Nabi Ibrahim itu di dalam 2 surat. Surat apa? Tunjuk. Yang tinggi. Iya tadi yang pink. Siapa namanya? Iya Nadifa. Surat apa nak? Al-Soffatnya ayat berapa? Al-An'amnya ayat berapa? Iya, silakan. Barakallahu fiik. Itu catatan gampang sih, catatan basic. Coba ya, sekarang Ana mau naikin pertanyaannya. Naikin pertanyaannya supaya antum bisa memikirkan secara logika. Dan tentunya pertanyaan ini untuk laki-laki, karena laki-laki yang paling pikirkan secara logika. Makanya master logika kan laki-laki, ya. Oke. Tadi di ayat Al-An'am ayat 79 di situ bercerita tentang Nabi Ibrahim mencari akan kebenaran Tuhan. Oke? Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim mencari akan kebenaran Tuhan yang tercatat dalam Al-An'am ayat 79 tadi? Nah, udah mulai harus dipikirkan secara logika. Tapi kalau misalkan antum catat detail sama apa yang Anda sampaikan, ada catatannya pasti. Kok bengong? Kok nunduk mal? Kemal udah ya, aman dia. Gue mah aman. Tinggal si Apis nih belum. Sama siapa mal? Lupa nama? Teman antum yang itu? Itu yang di belakang? Noval ya, Noval. Apa Noval? So asik banget dah. Apa? Peace. Tuhan tidak akan menghilang, kurang tepat. Apa? Pelajaran yang bisa kita ambil dari Nabi Ibrahim itu mencari kebenaran Tuhan. Oke. Kita oper nih. Rela nggak dioper? Ya bang, oper ya bang. Susah banget bang. Yaudah, coba. Ke Akhwat. Ada yang bisa jawab Akhwat? Pelajaran apa yang bisa diambil dari kisah Ibrahim tadi berkaitan tentang pencarian dia dengan kebenaran Tuhan? Lah. Ada nggak? Hah? Kebakaran nih. Gugur nih. Tuh susah katanya, susah. Siapa sih? Sini lah. Mau dong. Hah? Nggak ada. Wahid Isnani Salasa. Awis. Pelajaran yang bisa diambil adalah ketenangan itu hanya pada jalan Allah. Udah gitu. Dicatat gak tadi? Karena Nabi bilang hikmah dari pelajaran ini adalah Nabi Ibrahim itu merasa gusar, gelisah. Sampai pada akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh. Di saat itu Nabi Ibrahim baru merasakan tenang. Ya, jadi semua ketenangan milik Allah, betul. Apa kata Aldi Tahir? Oke, tadi pertanyaan buat Ikhwan. Sekarang dilempar tadi, Kak Akhwat gak ada yang bisa jawab juga. Sekarang rebutan, pertanyaan rebutan. Tadi Ana juga menyampaikan ulama itu memberikan sebuah nasihat sama kita terkait tentang qayyidun ni'am, mengikat kenikmatan. Di antara caranya adalah habis ini samperin siapa ya? Ulang, turunin dulu tangannya. Cara untuk qayyidun ni'am adalah dengan angkat dong. Mata anak nih udah fokus nih. Ayo, cepetan Ikhwan. Belakang, apa? Qayyidun ni'am, mengikat kenikmatan dengan bersyukur. Maju bang. Bang siapa namanya?
Bang Jago. Siapa sih? Ikut apa? Itu. Oke. Kemudian ikhwan ya, biar nggak ikhwan mulu, ke akhwat sekarang. Akhwat. Taib. Akhwat, pertanyaannya adalah apa makna al-khudu'? Iya, siapa? Aisyah. Nama kamu? Oh, Fatimah. Apa Fatimah artinya al-khudu'? Patuh, ya Majuna. Al-khudu', patuh. Barakallahu fiik. Pertanyaan terakhir. Rebutan. Anda berharap akhwat lagi hahaha, karena sini udah dua, sini dua, ya kan? Enggak deh, rebutan. Oke, pertanyaannya adalah tadi di closingan tadi, Ana mengclosing dengan sebuah ayat Al-Baqarah 208 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Itu adalah ayat yang mewakili tugas kita sekarang atau PR kita sekarang. Tugasnya ada dua, apa aja? Oh ya, warna lagi cepet. Apa bang yang merah? Itu yang pertama. Iya, jauhilah langkah-langkah setan, dan setan itu adalah ya sifat pembangkang. Maju bang. Barakallahu fiik. Ya, yang di sini habis, perlu ditambah nggak? Ya cukup ya, insya Allah semoga kita dapat berjumpa kembali. Pokoknya semangat terus untuk thalabul ilminya. Semoga kita diberikan kekuatan, kesehatan, dan keistiqomahan. Amin ya robbal. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sudah selesai mengikuti kajian remaja. Semoga ilmunya bermanfaat dan banyak khairan kepada Ustaz Faris.